Marta, Jenny. Selamat siang, Ibu Marta. Selanjutnya ada Pak Yatno, Krisando Teukuars. Selamat siang, Pak Yatno. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selanjutnya ada Pak Rifki. Selamat siang, Pak Rifki Ardiansah. Selamat siang, Pak. Selamat bergabung. Iya, selamat siang. Selanjutnya ada Ibu Anggita Oktaviani. Selamat siang, Ibu Anggita. Siang, Pak. Ada Pak Eko Hermawan. Selamat siang, Pak Eko. Oke. Kemudian ada, Yang Pak, ya selamat siang Pak. Kemudian ada Pak, saya tidak tahu ini karena disingkat, FM, selamat siang, selamat bergabung. Selanjutnya ada Ibu Triyanti, selamat siang Ibu. Siang, Pak. Ya, selamat siang. Kemudian ada Ibu Ceril, selamat siang Ibu Ceril. Saya harus sapa satu-satu semua. Ya, Selamat siang, Pak. selamat siang. Kemudian ada Pak Beni Leonardus. Selamat siang Pak Beni. selamat siang Pak. Kemudian ada Pak Zahir. Saya mohon maaf kalau ini Bapak atau Ibu. Ya, baik. Terima kasih semuanya sudah bergabung di Zoom kita pada siang hari ini. Namun sebelum nanti akan dikupas habis oleh pemateri kita, perlu kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan PUDIPES atau Pusat Diklat dan Pelatihan Sertifikasi yang menjadi payung membidangi beberapa pelatihan-pelatihan di bidang hukum tentunya dan mungkin nanti ada bidang-bidang yang lain yang non-hukum. Nah, salah satu yang memang dilaksanakan oleh PUDIPES selama ini adalah pelatihan pendidikan dan pelatihan mediator bersertifikat. Nah, itulah kenapa mendasari kita melaksanakan kegiatan pada hari ini untuk mengupas seberapa penting mediator bersertifikat itu. Nah, kita di Pudipes sudah melaksanakan kemarin eh, pendidikan dan pelatihan mediator bersertifikat bekerja sama langsung dengan Universitas Gadjah Mada. Jadi kita langsung bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. Ya, kemudian kita juga sudah melaksanakan kemarin dan berjalan dengan baik, sukses dengan baik. Kita sudah, kalau tidak salah, ada sekitar 17 sampai 18 peserta. Dan sertifikatnya juga nanti dikeluarkan atas nama Pudipes dan Universitas Gadjah Mada yang menaungi apa namanya berkaitan dengan pelatihan mediator bersertifikat. Nah, tentu nanti kenapa ini menjadi salah satu concern di Pudipes? Nah, nanti jawabannya itu akan disampaikan oleh pemateri kita karena pemateri nanti yang akan memberitahukan seberapa penting pelatihan tersebut kepada kita. Nah, di part yang kedua, kita itu akan melaksanakan juga di bulan Juni nanti. Em, ya, ini ada posternya yang Pudipes, kemudian yang mediator dulu, operator tolong yang iya. Nah, jadi di bulan Juni nanti kita juga akan mengadakan pelatihan sekaligus pendidikan mediator bersertifikat. Nah, ini teman-teman juga bisa ikut untuk menjadi mediator bersertifikat. Kalau masih bimbang, masih ragu-ragu, nah inilah kenapa ada wadah ini nanti. Mungkin nanti Pak Dr. Fauzan yang akan mengupas habis apa pentingnya kita sebagai apa namanya yang ingin mengembangkan kemampuan kita di bidang mediator ini dan di mana saja.
nanti peluang-peluang ketika kita mempunyai sertifikat di bidang mediasi ini, kemana peluangnya? Apakah hanya di bidang hukum saja, atau mungkin juga ada di bidang non-hukum? Nah, cukup antusias di beberapa kegiatan yang kemarin, karena juga didukung dan bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada, yang tentu sudah terakreditasi pelatihannya, dan mungkin itu bisa menjadi daya nilai dan kepercayaan diri buat kita untuk memegang suatu apa namanya ya, sertifikasi di mediasi yang kita adakan ini. Nah, bagi Bapak Ibu juga, Pudipes tidak hanya mengadakan pelatihan mediasi, mediator, kita juga eh, melaksanakan namanya pelatihan ahli kontrak konstruksi. Nah, Bapak Ibu juga nanti bisa melihat ini sudah dibuka, dan ini yang pertama di Indonesia berkaitan dengan ahli kontrak konstruksi. Bapak Ibu nanti kalau misalkan masih ada yang ditanya lebih lanjut, bisa menghubungi kontak-kontak nanti yang disampaikan. Mungkin operator bisa tampilkan apa namanya, kontak yang bisa dihubungi oleh teman-teman nanti. Nah, ini ada kontak WhatsApp. Silakan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, yang ingin menanyakan lebih lanjut nanti, baik itu pelatihan mediator bersertifikat maupun sebagai eh, di pelatihan ahli kontrak konstruksi, silakan menghubungi kita lebih lanjut. Baik, teman-teman, pada hari ini kita akan melaksanakan webinar Bapak Ibu semua berkaitan dengan ini, mohon di stop sharing ya, tentang pentingnya profesi mediator bersertifikat bagi pelamar calon hakim. Ini spesifik pada calon hakim dan peningkatan peluang karir di bidang profesi hukum lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kami pada hari ini eh, menghadiri salah satu pembicara yang kompeten dan tentunya akan menyampaikan hal-hal penting berkaitan dengan mediator dan seberapa penting mediator ini dalam dunia praktek. Mau ditampilkan CV Pak Dokter? Ya, baik. Nah, pembicara kita pada hari ini tentu sudah ada di ruang Zoom ini. Saya izin Pak Dokter untuk membacakan garis besar eh, CV Bapak, karena saya melihat ini cukup panjang pengalaman Pak Dokter, jadi eh, ini bisa memakan satu sesi untuk bisa membacakan satu persatu. Namun saya mohon izin terlebih dahulu, saya membacakan poin-poin garis besar yang menjadi pengalaman penting di yang selama ini sudah ditempuh oleh Pak Dokter. Jadi pembicara kita Bapak Ibu semua ada Bapak Dr. Fauzan Prasetya SH MKM, dan setahu saya ada satu pelatihan yang sudah diikuti yaitu sertifikasi CLA. Beliau saat ini adalah sebagai calon hakim pada Pengadilan Negeri Medan kelas 1A khusus ya di tahun 2024, berarti tahun kemarin. Kemudian beliau juga sebagai profesional mediator, sehingga relate dengan materi kita pada hari ini. Kemudian sebagai analis perkara peradilan Mahkamah Syariah di Lok Seumawe kelas 1B. Selanjutnya ada sebagai auditor hukum, kurator dan pengurus di tahun 2023. Nah, melihat CV beliau tentunya kita jangan menyia-nyiakan hari ini untuk bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak sharing session yang bisa dipertanyakan oleh Bapak Ibu, khususnya di bidang tadi ya, profesi hukum di bidang hakim, ataupun mungkin pertimbangan-pertimbangan yang lain. Karena kalau kita lihat CV beliau, sebelum jadi calon hakim, beliau juga menempuh dunia praktisi, entah itu kurator atau dan pengurus, kemudian sebagai mediator juga, auditor hukum juga. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, tanpa menunggu lama, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Dr. Fauzan Prasetya
untuk bisa eh, membagikan materi pada hari ini, dan nanti kita akan buka juga sesi tanya jawab ya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum Pak Dokter masuk untuk menyampaikan materi, kami mengajak Bapak Ibu semua kalau berkenan untuk on cam ya, biar bisa saling melihat satu sama lain. Tentunya ini juga bagian dari untuk menambah relasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami mengajak semua untuk bisa on cam kalau memungkinkan, kameranya dibuka biar Pak Dokter juga nanti bisa langsung eye contact gitu ya, bisa melihat Bapak Ibu semua, bisa menyapa Bapak Ibu semua. Baik, oleh karena itu Pak Dokter Fauzan, kami persilakan waktunya Pak untuk menyampaikan materi berkaitan dengan webinar kita pada siang hari ini. Kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jaya Mendrova. Terdengar suara saya, Pak? Terdengar Pak, terdengar. Terdengar jelas ya? Jelas Pak. Oke, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, ya, tim dari Pusat Diklat dan Pelatihan Sertifikasi, ya, UDIPES, ya. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu peserta sharing season, ya, yang hadir pada ruang Zoom meeting ini. Pertama, mari kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Baik, pada siang hari ini saya diberikan amanah dari tim Udipes, ya, untuk menyampaikan atau sharing, ya, pengalaman maupun pengetahuan terkait dengan pentingnya profesi mediator bersertifikat. Ini subjeknya adalah bagi pelamar calon hakim, ya, dan peningkatan peluang karir, ya, berarti bagi yang sudah join ini, ya, di bidang profesi hukum lainnya, begitu ya. Baik, next. Nah, ini sebelum kita masuk kepada pentingnya peran profesi mediator ini, tentu kita harus kembali ke filosofi, ya, mengenai penyelesaian sengketa. Ya, ini saya singkat dengan APES, ya. Ini APES bukan berarti sial nih, ya, tapi alternatif penyelesaian sengketa, ya, APES, atau alternatif dispute resolution, ya, ADR. Nah, ini mengapa muncul, ya, fenomena APES ini? Tentu ini berangkat dari stigma, ya, para pencari keadilan yang mana melihat bahwa proses litigasi di pengadilan itu sangat rumit, sangat lambat gitu, dan sangat kompleks, ya. Bahkan ada ketidakpercayaan publik, ya, terhadap lembaga peradilan. Nah, sehingga muncullah paradigma mesti ada suatu mekanisme tertentu penyelesaian sengketa, ya, di luar pengadilan. Nah, mengapa ada APES ini? Ya, tentu banyak hal-hal positif, ya. Nah, di sini saya jabarkan mengenai waktu, ada kecepatan, kemudian fleksibilitas, ya, kemudian ada situasi win-win solution, dan keterlibatan para pihak yang aktif. Nanti saya akan jabarkan lebih lanjut nanti. Ini hanya pengantar saja, ya, mengenai kerangka umum mengenai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Next. Nah,
ini ada beberapa model ya, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan di dunia ya, sifat universal, baik pada konsultasi ya, negosiasi, arbitrase ya, konsiliasi, kemudian mini trial ya, summary jury trial. Ini di negara-negara dengan sistem hukum common law ya, summary jury trial. Ini ada good offices ya, ada ODR ya, misalnya sengketa secara online begitu. Nah, ini terkait dengan instrumennya ya di era teknologi saat ini. Kemudian ada renting a judge. Ini bukan berarti menyewa hakim ya, tapi kita meng-hire semacam wasit begitu ya untuk menyelesaikan atau menilai persoalan kita ya. Tentu ini dibayar oleh para pihak. Kemudian ada mediasi arbitrase, kemudian ada penilaian ahli. Nah, saat ini di kesempatan siang hari ini kita fokus kepada metode penyelesaian dalam bentuk mediasi. Next. Nah, saya ingin merefresh dulu ya. Kita samakan persepsi dulu mengenai apa itu mediasi. Jadi berdasarkan Perma 1 ya, Peraturan Mahkamah Agung ya, Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan ya, untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Inilah posisi dari mediator ya. Jadi mediator adalah pihak ya atau orang yang bertugas untuk membantu menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan. Jadi mohon Bapak Ibu dari awal ini membedakan betul ya apa beda mediator dengan hakim. Karena nanti kita akan sampai kepada istilah mediator non hakim di pengadilan. Nah, ini sama-sama di pengadilan begitu, terus bedanya apa gitu ya? Nah, ini makanya dari awal ini saya tegaskan kembali bahwa ini sifatnya ya, mediator adalah sifatnya untuk membantu proses perundingan ya, untuk memperoleh kesepakatan para pihak. Sedangkan hakim itu sifatnya memutus ya, bukan membantu untuk mencapai kesepakatan para pihak, tapi dia menerima, memeriksa dan mengadili, kemudian memutus suatu perkara. Itu bedanya mediator dengan hakim secara umum ya. Next. Kemudian ternyata mediasi ini ya berkembang ya, di mana sebenarnya sudah ada mediasi ini dalam sejarah bangsa kita ya, yang hidup di masyarakat. Contoh misalnya di Aceh ya, saya dulu tugas di Mahkamah Syariah Loksmawe. Itu kalau belum pernah mengenal Mahkamah Syariah, nomenklatur di luar Aceh itu adalah pengadilan agama, PA, ya, pengadilan agama. Cuman karena Aceh itu sifatnya otonomi khusus, maka untuk PA-nya itu adalah PA khusus, sehingga diberi nama Mahkamah Syariah. Ya. Di sana juga dikenal di masyarakat ya, sebelum bersengketa di Mahkamah Syariah maka para pihak ya, ini misalnya khusus untuk perkara perceraian misalnya, itu harus diselesaikan secara adat ya, dilakukan mediasi secara adat. Itu dikenal dengan nama Dong Tengoh ya. Di sini Bapak Ibu ada mungkin orang Aceh ya, mungkin memahami sekali ya. Dong Tengoh itu maksudnya penengah ya. Bisa dari geci begitu, kepala desa atau tokoh-tokoh adat. Nah, ini sudah ada sebenarnya sejak dulu kala, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini juga model mediasi. Kemudian misalnya
di apa daerah Batak Karo misalnya ada Runggun, ya. Ini juga model mediasi juga sebenarnya yang sudah jauh hidup di masyarakat, begitu ya, sebelum Indonesia merdeka. Nah, yang ketiga di Sumatera Barat misalnya ada penyelesaian sengketa melalui niniak mama, ya, ninik mama atau mama kepala kaum, ya, jadi pimpinan dari kaum tersebut. Nah, ini menjadi budaya hukum bangsa kita, gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikan sengketa itu di luar dari pengadilan secara mediasi, begitu. Nah, sekarang diformalkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan tetap sama sebenarnya. Apa sih motivasi orang untuk bermediasi? Jadi ada 4 secara garis besar, ya. Pertama, memberi kesempatan untuk tercapainya penyelesaian berdasarkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak, ya, sehingga tidak perlu para pihak itu panjang pikirannya untuk, ya, memikirkan nanti bagaimana nanti setelah di pengadilan negeri nanti akan ada banding berapa lama lagi, kemudian kasasi, bahkan anti PK. Itu kan sangat lama, menyita waktu dan tenaga. Nah, sehingga ini dikatakan sebagai access to justice, ya. Karena ada lagi mengatakan bahwa justice delay, justice deny. Jadi keadilan tertunda itu karena waktu yang lama, karena biaya yang mahal, itu mengakibatkan ketidakadilan. Inilah menjadi terobosan-terobosan, ya. Kemudian dengan mediasi kita memberdayakan para pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa. Artinya bagaimana mediator itu bisa mampu kemudian untuk memunculkan keinginan, ya, mempertemukan keinginan masing-masing para pihak, ya. Sehingga mungkin awalnya ada miskomunikasi, ada mispersepsi, itu tugas mediator untuk menyatukan, ya, untuk menggabungkan, menemukan itu sehingga tidak berkepanjangan, ya, dispute-nya. Seperti itu. Kemudian dengan mediasi ini sifatnya rahasia dan tertutup, ya. Ini kalau bisa sidang kan berbeda, ya. Sidang itu bukan terbuka untuk umum, ya. Artinya semua orang bisa menyaksikan persidangan, ya, kecuali perkara-perkara tertentu, ya, yang tidak bisa dibuka untuk, misalnya seperti perkara terorisme atau mungkin perkara-perkara yang memuat muatan asusila misalnya, itu mungkin tertutup untuk umum. Tapi secara umum terbuka. Nah, ini berbeda dengan mediasi. Jadi orang lebih nyaman, ya, lebih confident atau mungkin lebih lepas ketika bercerita, ya, atau memberikan keterangan baik kepada mediator maupun kepada pihak lawan tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang menjadi ganjalan sehingga ada masalah. Nah, inilah kelebihan mediasi. Kemudian tingginya tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, ya, sehingga hubungan para pihak yang bersengketa di masa depan dapat kembali membaik. Nah, ini terkait dengan restorasi, ya, pemulihan keadaan. Jadi karena ini adalah kesepakatan dari para pihak, ya, munculnya dari para pihak, maka sangat mungkin ini bisa dilaksanakan secara sukarela tanpa ada mekanisme. Ya, yang pasti kita harus melihat apakah perang ini akan permohonan eksekusi di pengadilan, ya, upaya paksa tadi, ya. Nah, jadi ini bisa dilaksanakan secara sukarela. Next. Nah, mediasi, ya, yang dikenal di Mahkamah Agung itu tidak di semua lingkungan peradilan, ya. Kita mengetahui bahwa ada 4 lingkungan atau badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, ya. Ada 4. Pertama, peradilan umum, kedua, peradilan agama, ketiga, peradilan tata usaha negara, yang keempat, peradilan militer. Nah, lembaga mediasi ini hanya berlaku kepada peradilan umum dan peradilan agama, ya, dalam perspektif Mahkamah Agung, seperti itu. Nah, dan juga sebenarnya jika Bapak Ibu nanti yang memiliki license, ya, atau sertifikasi mediator,
maka juga bisa sebenarnya menyelesaikan semua masalah ya di luar pengadilan. Ya, mungkin ada soal apa objeknya adalah eh, ketun misalnya, putusan tata usaha negara ya, besicking. Ya, mungkin dengan pejabat tata usaha negara ya. Nah, jika Bapak Ibu misalnya mempunyai sertifikasi mediator, maka bukan tidak mungkin ya, itu diselesaikan secara mediasi. Meskipun ini di luar ranahnya PN ataupun PA begitu. Nah, seperti itu. Kemudian nanti ya dalam konteks dan PA ini nanti kesepakatan di luar pengadilan pun juga bisa Bapak Ibu minta kuatkan ya sehingga dia memiliki parate eksekusi ya. Karena memang tidak semua ya kesepakatan dari para pihak ini itu dijalankan ya dengan sukarela ya, namanya manusia begitu ya, rambut mungkin boleh sama hitam tapi kan pikiran beda-beda, mungkin hari ini A besok B begitu kan, tetap kita perlu lembaga yang bisa mengeksekusi itu. Nah, yaitu adalah pengadilan negeri dan pengadilan agama ya, nanti akan dibagi ke dalam bagaimana kompetensi absolut dari masing-masing lembaga tersebut. Kemudian untuk PN dan PA ini itu juga ada ketentuan ya bahwa pengadilan tingkat pertama wajib ya melakukan mediasi dengan menyebutkan nama mediator ya dan nomor perkaranya begitu. Nah, jika tidak mediasi maka itu merupakan pelanggaran. Ya. Jadi mediasi di pengadilan ya, meskipun didahului dengan gugatan begitu, maka wajib dilakukan mediasi. Ini sifatnya mandatori. Ya. Saya ulangi lagi ya, setiap perkara perdata, nah ini kita bicara perdata Bapak Ibu ya. Nanti jangan disandingkan dengan bagaimana ada RJ di kepolisian, di kejaksaan ya, restoratif of justice gitu. Itu beda lagi konteksnya. Ini kita bicara soal mediasi di ruang lingkup perdata ya. Nah, meskipun diawali dengan gugatan misalnya, gugatan dari penggugat ke pengadilan, maka para pihak wajib terlebih dahulu menempuh mediasi. Ya. Nah, kemudian jika memang nggak dilakukan mediasi di tingkat pertama ya, maka pengadilan tinggi atau tingkat banding atau kasasi, nah itu memintakan kembali kepada pengadilan tingkat pertama untuk melakukan mediasi. Nah, begitulah semandatorinya mediasi ini Bapak Ibu. Nah, begitu kan? Nah, nah ini nanti kalau bisa juga ada ya kesepakatannya, maka akan disusul nanti pengadilan tingkat banding atau kasasi akan memutus perkara tersebut dengan berdasarkan hasil kesepakatan mediasi. Tahan dulu, nanti pasti Bapak Ibu agak bingung ini ya. Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya begitu. Kenapa sih tadi dianggap sebagai kewajiban mediasi ini begitu ya? Oke, next. Nah, ini beberapa jenis mediasi ya yang diatur dalam Perma 1 2016 ya tentang mediasi di pengadilan. Jadi tadi pertama saya sampaikan bahwa ada mediasi wajib mandatori. Jadi sebelum perkara yang diajukan di pengadilan itu diperiksa oleh majelis hakim, maka para pihak wajib menempuh mediasi. Ini poin satu. Ya. Kemudian yang kedua, jika mediasi gagal sebelum pemeriksaan perkara, ya, kemudian para pihak lanjut ke pemeriksaan di persidangan, ternyata ketika itu muncul niat untuk berdamai, maka juga dimungkinkan mediasi. Namanya yang kedua nih, mediasi sukarela di pemeriksaan ya. Meskipun yang poin 2 ini bukan Bapak Ibu sebagai mediatornya ya, tetapi ini adalah hakim. Ya, salah satu hakim pemeriksa perkara tersebut ditunjuk sebagai mediator untuk memediasi para pihak. Ya. Yang ketiga, mediasi sukarela di upaya hukum. Jadi ketika proses persidangan tingkat pertama selesai dan kemudian putus, ada mungkin pihak yang mengajukan banding, ya. Nah, ketika itulah ada pihak lain ingin berdamai misalnya. Nah, ini juga peran Bapak Ibu, ya, yang non hakim juga bisa di sini untuk memediasi. Nanti kemudian hasil tersebut disusulkan kepada tingkat banding atau kasasi untuk diputus berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian.
Nah, yang keempat, inilah mediasi di luar pengadilan. Ini bisa dilakukan hanya oleh mediator non-hakim. Ya, jadi mediasi di luar pengadilan adalah mediasi yang hanya bisa dilakukan oleh mediator non-hakim. Ini menjadi peluang ya, Bapak Ibu ya. Nah, begini jelimetnya ya kewajiban untuk mediasi. Nah, kita dihadapkan dengan fakta-fakta ya di Mahkamah Agung ya. Next slide-nya. Nah, ini dia. Jadi banyaknya perkara ya yang ada di Mahkamah Agung khususnya di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama begitu ya. Bahkan tempat saya bertugas saat ini ya untuk perkara perdata saja yang gugatan ini di luar permohonan ya. Di luar permohonan, di luar perdata khusus seperti niaga, di luar PHI ya, di luar apa namanya kepailitan dan seterusnya itu ada 1.114 perkara tahun lalu 2024. Bayangkan 1.114 perkara gugatan yang mewajibkan harus mediasi dulu baru diperiksa oleh hakimnya. Sedangkan kita dihadapkan dengan tantangan ya. Mahkamah Agung ya khususnya di Badan Peradilan Umum itu kekurangan hakim sebanyak 2.000 hakim. Biasa ini hakim ada 4.610 orang ya. Ini baru nih beritanya tanggal 13 Maret 2025. Ini masih hangat nih ya beritanya. Artinya ini kondisi terkini ya. Ada 3.410 orang hakim tingkat pertama ya yang bisa sebagai mediator begitu, yang hakimnya. Kemudian ada 752 orang hakim tingkat banding. Ini tidak bisa sebagai mediator. Tidak bisa. Tidak bisa hakim tingkat banding bagi kasasi ya sebagai mediator. Nah, itu hanya dibebankan kepada 3.410 orang ini ya, hakim tingkat pertama. Itu pun yang memiliki sertifikasi mediator. Bayangkan berapa terbatasnya ya sumber daya manusia di Mahkamah Agung, terutama yang karir ya, yang organik, yang bisa melakukan mediasi. Perkara banyak, mediasi wajib, sumber daya manusia kurang. Nah, itu yang dihadapi sekarang di Mahkamah Agung. Seperti itu. Next. Sehingga pengadilan negeri ya, atau pengadilan agama di tingkat pertama begitu ya, itu sangat-sangat gencar sekali sekarang ini membuka peluang ya Bapak Ibu yang memiliki sertifikasi mediator begitu untuk menjadi mediator non hakim. Nah, ini juga saya kutip dari berita ini ya, dan Dapala ini berita resmi dari Badan Peradilan Umum ya, Badilum. Dinyatakan bahwa di sini PN Purwakerto ini menguatkan peran mediator non hakim. Tujuannya apa ya? Ya karena hakim sejatinya bukan sebagai pemuas dari keinginan para pihak ya. Tapi tadi saya sampaikan bahwa hakim itu tugasnya untuk menerima, memeriksa, memutus perkara yang diajukan kepadanya, ya kan? Nah, untuk menyimbangkan hasil ya yang ditempuh, ya hasil dicapai, maka itu mesti menjunjung tinggi azas peradilan yang sederhana ya, biaya ringan. Nah, itulah manifestasi dari mediasi. Ya, sifatnya sederhana, tidak berbelit-belit, tidak perlu sampai tingkat banding ataupun kasasi. Kemudian biaya ringan. Ya. Bapak bayangkan misalnya Bapak Ibu nanti bersidang ya. Misalnya prinsipal langsung hadir in person misalnya di pengadilan. Berapa ongkos yang dikeluarkan? Atau mungkin Bapak Ibu nanti akan meninggalkan tugas di kantor, atau mungkin meng-hire lawyer ya. Ini bukan saya berarti tidak boleh meng-hire lawyer ya. Tapi kan ada cost di situ ya, ada cost di situ. Nah, sedangkan di mediasi ketika ada kesepakatan maka akan melahirkan hasil yang terbaik ya, win-win solution. Nah, oleh karena itulah maka kemudian PN Purwokerto ini ya
berpendapat perlu memaksimalkan praktik mediasi melalui penguatan peran mediator non hakim. Nah, inilah sekali lagi menjadi peluang ya. Tadi kan tantangan tuh ya. Perkara mediasi wajib, kemudian jumlah perkara perdata gugatan banyak, SDM-nya terbatas. Nah, sehingga dibukalah suatu peluang untuk memaksimalkan peran mediator non hakim. Nah, sehingga nanti diharapkan ke depan rekan-rekan mediator non hakim ini memiliki ruang gerak yang luas ya untuk meringankan beban kerja hakim ya. Mungkin daripada itu, mungkin kenapa sih Bapak Ibu harus membantu hakim kan sehingga ringan biayanya? Kita mungkin lebih daripada itu ya. Bagaimana kepuasan kita gitu ya mendamaikan saudara-saudara kita misalnya sedang bertikai. Ya, ada nilai-nilai religius di sana sebenarnya. Ya, lebih daripada sekedar membantu hakim atau mungkin lebih daripada sekedar mendapatkan fee. Nanti kita bahas mengenai fee ya. Ini kita bisa ke sana. Seperti itu. Next. Nah, kita brainstorming dulu ya. Jadi sampaikan mengenai tantangan, peluang, ya kan, sehingga bisa dikatakan dari perspektif profesi mediator ini adalah peluang yang cukup menjanjikan, ya. Meskipun ini kita bicara di pengadilan, ya, ada perkara-perkara hukum, tapi tidak tertutup kemungkinan bagi Bapak Ibu yang bukan memiliki background hukum juga bisa menjadi mediator non hakim. Ya, jadi tidak harus memiliki background ilmu hukum, ya, non hukum juga bisa. Bahkan saya juga itu juga mengambil sertifikasi mediator. Pentingnya untuk cepat-cepat kita menyelesaikan masalah, jangan sampai ke pengadilan. Ya. Kemudian profesi mediator ini adalah pihak netral yang bertugas untuk membantu pihak sengketa melalui proses perundingan ya, guna mencapai penyelesaian sengketa. Nah, tapi tentu Bapak Ibu akan merasakan tidak gampang menamaikan orang itu gitu. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah juga melakukan mungkin meskipun tidak bersertifikasi ya. Bapak Ibu misalnya mempunyai teman si A dan si B berantem, Bapak Ibu diminta untuk mendamaikan, misalnya kan mungkin awalnya curhat dia si A ngomong ke Bapak si B itu begini atau mungkin si B bergantian begitu. Nah, Bapak inisiatif ya untuk mendamaikan para pihak misalnya. Itu kan setelah kita lalui kan tidak gampang. Masing-masing pihak itu gontok-gontokan ya. Kepalanya panas, hatinya panas begitu kan. Pokoknya nggak mau damai. Lanjut gitu kan. Sehingga tidaklah mudah kita mendamaikan orang ini. Perlu ada keterampilan, ada skill. Makanya tidak semua orang bisa sebagai mediator ya, secara formal begitu. Perlu sertifikasi ya, perlu pelatihan. Nanti akan dibekali di lembaga-lembaga sertifikasi mediator ya. Satunya adalah tentu Kudipes ini ya. Nah, seorang mediator harus memahami inti dari masalah. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, apa mungkin Pak orang bukan hukum tiba-tiba menghandle masalah hukum? Sebenarnya hukum itu bukan masalahnya gitu, Pak. Ya. Itu hanya bungkusannya saja sebenarnya. Ya. Jadi masalah itu kan banyak, dalam masalah rumah tangga ya, ini soal perceraian, ada masalah bisnis ya. Nah, itu kan sebenarnya perlu juga ilmu-ilmu ya mengenai bisnis misalnya atau mengenai rumah tangga misalnya yang tidak hanya melulu bisa dijawab dengan ilmu hukum. Nah, sehingga Bapak Ibu tidak perlu misalnya yang non hukum pesimis gitu kan, apa bisa nanti kami memahami masalah-masalah. Saya punya kawan juga mediator ya, non hakim ketika dulu di Aceh sana, dia backgroundnya sosial. Nah, cuman dia bisa mendamaikan perkara-perkara rumah tangga. Nah, gitu.
Dia tidak tahu mungkin mengenai apa namanya kewajiban pasca perceraian begitu ya, tapi dia pelajari juga sebenarnya. Jangan juga sampai kosong ya Bapak Ibu ya. Tetap pelajari tapi tidak perlu kita expert di situ gitu. Kita fokusnya adalah mendamaikan. Ada mungkin dia profesor doktor hukum misalnya. Dan tentu dia bisa mendamaikan para pihak yang bersengketa. Nah, begitu. Jadi keilmuan itu penting, tapi bukan itu yang utama sebenarnya. Tapi adalah skill kita, metode kita untuk mendamaikan orang yang sedang bersengketa. Next. Nah, untuk menjadi seorang mediator harus mengikuti pendidikan mediator yang terakreditasi di Mahkamah Agung. Ya, jadi ini mandatori juga dari Perma 1 2016 ya. Lembaga pendidikan itu mesti terakreditasi di Mahkamah Agung. Tidak semua lembaga pendidikan bisa menyelenggarakan sertifikasi mediator. Ya, sehingga nanti bisa dikatakan sebagai mediator yang tersertifikasi ya secara profesional. Nah, ini kita mulai menjurus ini ya terkait dengan beberapa peluang karir profesi mediator. Jadi Bapak Ibu nanti setelah mengikuti sertifikasi mediator begitu, terus mau ngapain kan begitu? Mau diapakan nih ilmunya Pak? Kan begitu kan? Nah, ada 3 sebenarnya secara garis besar ya pembagian mediator ini. Nanti setelah Bapak Ibu menempuh pendidikan mediator yang bersertifikat ya. Pertama adalah mediator non hakim di pengadilan. Yang tadi saya coba singgung ya. Jadi ada mediator hakim, ada mediator non hakim. Ini tempatnya sama-sama di pengadilan. Ya. Nanti Bapak Ibu yang sudah menempuh pendidikan atau pelatihan mediator bersertifikat itu bisa mengajukan permohonan untuk mendaftar ya sebagai mediator non hakim di pengadilan negeri dan pengadilan agama seluruh Indonesia, tak terkecuali. Ya. Jadi Bapak Ibu akan bisa menjadi mediator di sana ya terhadap perkara-perkara perdata yang wajib dimediasi. Gitu. Kemudian yang kedua, mediator di perusahaan swasta ya, termasuk BUMN ini, ataupun instansi pemerintah. Nah, kita mengetahui bahwa saat ini meskipun instansi pemerintah juga banyak yang melembagakan mediasi ya sebagai perusahaan sengketa. Contoh di BPN ya, sengketa pertanahan ya yang sifatnya administratif ya. Ada mungkin persoalan data fisik, data yuridis, soal tanah begitu. Nah, itu bisa diselesaikan secara mediasi di BPN. Nah, tentu yang bertindak sebagai mediator adalah orang-orang apa namanya yang menjadi PNS di sana ya di Kementerian ATR BPN. Kemudian juga ada Disnaker. Ini juga ada lembaga mediasi ya. Ketika proses bipartit misalnya gagal ya, maka serikat pekerja dan pengusaha itu bisa menempuh tripartitnya, bisa dalam bentuk mediasi maupun konsiliasi. Nah, ini juga ada lembaga mediasi di luar pengadilan, ya. Jadi skill-skill ini juga dipakai ya, tidak hanya di Mahkamah Agung tapi juga di instansi lain, apalagi di perusahaan. Ya, perusahaan ini kan tidak pernah lepas dari persoalan ya, makanya ada unit yang khusus ya di perusahaan itu untuk mengurusi masalah hukum ya, legal officer begitu. Ya, baik dia berdiri sendiri maupun dia bergabung ya dengan mungkin di urusan divisi umum atau corporate secretary gitu ya. Nah, itu banyak di perusahaan-perusahaan. Nah, itu penting skill ini kita miliki begitu ya untuk agar jangan sampai masalah-masalah di perusahaan ini ya itu merembet ke pengadilan. Jadi cukup diselesaikan di level perusahaan. Nah, kemudian ada praktik mediator mandiri yang profesional. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah
mengikuti pendidikan mediator bersertifikat, maka dimungkinkan juga untuk membuat kantor sendiri. Ya, memang kebanyakan ini banyak di apa namanya bergabung ya. Misalnya si A itu adalah seorang advokat misalnya, ya, dia mengambil juga mediator, maka satukan kantornya itu tidak masalah, ya. Atau mungkin dia memang pure mediator ya, khusus mediator. Mungkin dia tinggal di daerah ya, dia kolaborasi dengan perangkat desa misalnya, nah, itu bisa dia mendirikan kantor atau ruang mediasi gitu. Nah, ini semua masih belum ada standar, artinya dibebaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah nanti modelnya seperti apa? Mungkin nanti dibuat ada kedai kopi di depannya gitu kan? Atau mungkin nanti berdiri sendiri, pakai pelang sendiri, ya itu dimungkinkan Bapak Ibu ya. Karena sifatnya tidak kaku ya. Kalau mediasi ini kaku tentu akan sulit untuk mencapai kesepakatan. Jadi dibuat senyaman mungkin ya, sefleksibel mungkin. Yang penting kita tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Nah, itu goals akhir dari mediasi ini. Next. Nah, ini beberapa regulasi ya mediasi di pengadilan yang saat ini ada. Nanti Bapak Ibu silakan apa namanya sebelum misalnya ingin bergabung ya untuk pelatihan mediasi di Udipes misalnya seperti itu ya. Nah, coba dibaca-baca dulu ya, diperdalam lagi mengenai prosedur mediasi di Perma 1 2016, kemudian SKKMA ya, putusan Ketua Mahkamah Agung ini mengenai tata kelola mediasi ya. Nah, ini terkait dengan apa? SKKMA 117 ini soal cara pemberian penyangat akreditasi lembaga penyelenggara sertifikasi mediator. Juga sekarang ada peraturan Mahkamah Agung yang baru nih mengenai mediasi di pengadilan secara elektronik. Nah, inilah sudah fleksibel sekarang. Bahkan Bapak Ibu nanti mediator non hakim ini bisa melakukan mediasi itu menggunakan daring, secara daring begitu, tidak perlu tatap muka, ya. Itu dimungkinkan dalam regulasi kita. Next. Nah, ini pengaturan tentang mediator. Jadi setiap mediator wajib memiliki ya, ini wajib memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung ya, langsung ya, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Nah, jadi tidak boleh seorang mengaku mediator ya di zaman sekarang ini, mungkin dulu bisa lah ya, mungkin dia kepala suku, kepala desa, nah dia mengaku sebagai mediator ya, karena memang kerjaannya membantu orang untuk berdamai. Nah, sekarang tidak bisa. Dia mesti memiliki sertifikat mediator. Kemudian, nah, hakim pun Bapak Ibu sebenarnya juga wajib memiliki sertifikat mediator. Baik kan dia sudah hakim, ya, dia sudah mengadili perkara, namun dia tidak serta-merta kemudian menjadi mediator. Nah, dia juga harus memiliki sertifikat mediator. Tapi ya, karena memang terbatas jumlah tadi saya sampaikan, maka hakim tidak bersertifikat pun juga pada akhirnya bisa ya, dapat bahasanya, dapat menjalankan fungsi mediator. Jika tidak ada atau terbatasnya jumlah mediator bersertifikat di pengadilan. Nah, ini jalan terakhir. Kalau sudah tidak ada lagi hakim yang bersertifikat mediator, kemudian nggak ada pula hakim non-mediatornya, mediator non-hakimnya di pengadilan begitu ya, maka baru bisa hakim biasa menjadi mediator, menjalankan fungsi mediator. Nah, ada lagi ya, ini pegawai pengadilan yang memiliki sertifikat mediator. Ya, Bapak Ibu sekalian, di pengadilan ini tidak semua hakim Bapak Ibu ya. Ada unsur panitera ya, kepanitraan. Ada unsur sekretariat ya, kesekretariatan. Ya. Maka mereka ini sebenarnya juga bisa sebagai mediator ya, jika memiliki sertifikat. Ya.
Apa aja itu pengadilan? Ya, ada panitera, ada sekretaris, ada panitera pengganti, ada jurusita, ya, calon hakim juga termasuk yang sesuai dengan tema kita sekarang ini, ya, calon hakim dan pegawai lainnya itu juga bisa bertindak sebagai mediator. Next. Nah, ini semua tahapan tugas mediator Bapak Ibu ya yang mesti dilalui ya. Ini poin-poin checklist yang mesti dikerjakan pada saat mediasi ya. Nanti Bapak Ibu ketika ikut pelatihan maka akan mendapatkan di penjelasan secara detail ya dari nomor 1 sampai dengan nomor 14 ini. Nah, ini semua Bapak Ibu tidak gampang ya. Perlu keterampilan. Jadi misalnya perkenalkan diri ya, menghadapi di depan orang yang sedang panas hatinya, panas pikirannya, itu kan tidak gampang, ya. Ada lagi istilah kaukus, kemudian ada time managementnya, ya, menyusun jadwal mediasi. Nah, ini semua perlu keterampilan. Next. Next. Nah, ini tadi tempat mediasi ya. Oke. Ya, sebelum ke sana, nah ini soal relevansi ya bagi pelamar calon hakim. Bapak Ibu sekalian, calon hakim di sini ini perlu saya apa batasi ya secara konseptual. Ini kita bicara soal calon hakim pada tingkat pertama untuk karir ya, untuk hakim karir. Karena hakimnya juga banyak ya. Bapak Ibu mungkin pernah membaca ya kiriman-kiriman atau pengumuman dari media sosial mungkin soal penerimaan calon hakim ad hoc misalnya, tipikor ya, atau calon hakim ad hoc PHI misalnya. Itu berbeda lagi ya. Di sini konteksnya adalah kita ya bicarakan soal pelamar calon hakim peradilan umum maupun agama itu di tingkat pertama ya, hakim karir ya. Dan sebenarnya nomenklatur calon hakim sudah dihapus ya, sudah berubah ya. Berdasarkan peraturan Menpan RB ya nomor 656 2023. Dulu memang dikenal ada jabatan calon hakim ya. Namun saat ini itu dihapus ya. Yang ada hanya analis perkara peradilan yang sedang mengikuti pendidikan calon hakim ya. PPCH, pendidikan program pendidikan calon hakim. Jadi tidak ada ya nomenklatur jabatan di Mahkamah Agung calon hakim. Itu hanya dinamakan saja karena berdasarkan peraturan Menpan RB nomor 656 2023 itu sudah diganti. Terus bagaimana ya cara melamar sebagai calon hakim? Tentu ini penting Bapak Ibu ketahui ya. Karena tidak sedikit juga saya punya kawan-kawan yang belum paham ya bagaimana apakah bisa dari umum gitu ya, dari masyarakat umum atau sudah ditentukan gitu kan orang-orangnya seperti apa mekanisme tesnya dan sebagainya. Memang Bapak Ibu sekalian, Mahkamah Agung ini berubah-ubah ya mengenai rekrutmen hakim tingkat pertama ini. Ya, dari dulu misalnya calon hakim ini diambil atau direkrut ya dari PNS yang sudah melaksanakan masa tugas 2 tahun ya. Jadi dia mesti jadi PNS Mahkamah Agung dulu, menjadi staf, kemudian baru dia bisa ikut tes calon hakim. Kemudian berkembang lagi, ada metode di mana calon hakim ini bisa langsung ya melalui mekanisme tes CPNS. Jadi Bapak Ibu di sini yang usianya masih di bawah 35 tahun, ya dia 35 tahun batasnya itu untuk tes CPNS, itu masih dimungkinkan untuk melamar menjadi CPNS ya
calon hakim ketika itu. Langsung. Jadi CPNS calon hakim, kemudian PNS calon hakim, kemudian hakim. Jadi sejak awal rekrutmennya itu diperuntukkan untuk menjadi hakim. Itu 2017. Sedangkan yang terakhir 2021, ya, Mahkamah Agung membuat metode bahwa orang yang ingin menjadi hakim harus terlebih dahulu melamar, ya, menjadi CPNS, ya, CPNS, analis perkara peradilan, ya. Kemudian dia sudah menjadi PNS di Mahkamah Agung dengan jabatan analis perkara peradilan, baru dia bisa ikut tes calon hakim. Nanti pendidikan selama setahun sebagai calon hakim, nanti bos diangkat sebagai hakim. Nah, inilah saat ini proses seleksinya, ya. Nah, apa kira-kira relevansi antara mediator ini dengan calon hakim, ya? Tentu ketika tes Bapak Ibu, nanti akan ada mekanisme tes wawancara. Nanti yang akan wawancara adalah para hakim tinggi mungkin, hakim agung, ya. Menanyakan apa sih soft skill Bapak Ibu sekalian. Yang memang di luar dari ilmu hukum, ya. Misalnya kita mengatakan saya, Bapak atau Ibu itu sudah menjadi mediator bersertifikat. Saya pernah mendamaikan perkara A, B, C, D misalnya. Nah, itu akan menjadi nilai plus Bapak Ibu sekalian di wawancara. Akan menjadi tambahan nilai. Ya. Kemudian dengan kita menjadi mediator, maka kita tentu akan terupgrade soft skill kita. Soal public speaking, komunikasi, penguasaan masalah, ya. Screening masalah dengan cepat. Kemudian penguasaan pihak-pihak terkait. Kita harus bisa menguasai forum kita sebagai mediator. Jangan sampai kebalikannya, pihak pula yang menguasai kita, sehingga ribut di depan kita, kita tidak mampu mengendalikan. Nah, itu ketika kita tidak mengikuti pelatihan mediasi. Nah, seperti itu, ya. Yang ketiga, ini juga mendukung kinerja personal, karena banyak satker, satuan kerja di pengadilan, itu memberikan reward kepada para mediator non-hakim yang berhasil memediasi suatu perkara. Ada reward yang diberikan. Itu sifatnya tahunan biasanya. Ya. Kemudian bahkan Mahkamah Agung memperlombakan satuan kerja mana yang paling tinggi angka keberhasilan mediasinya. Itu, ya. Jadi itu pun menjadi nilai plus bagi Bapak Ibu, ya, untuk bergabung dengan mediator bersertifikat. Next. Ini soal tempat mediasi, ya. Ini jika dilakukan, ya, di pengadilan, maka di pengadilan mediasinya, ya. Jika tidak di pengadilan atau jika dilakukan oleh mediator yang bukan perkaranya di pengadilan, maka bisa dilakukan di manapun, ya, dengan kesepakatan para pihak. Next. Next lagi, ini yang tadi. Nah, ini untuk, ya, peningkatan peluang karir di bidang hukum, ya. Advokat, nah, ini yang paling banyak ini. Advokat ini menambah soft skill-nya di slide sebelumnya, Pak. Slide sebelumnya. Nah, advokat ini, ya, menambah soft skill-nya untuk bisa memediasi, ya, sebagai mediator. Nah, jadi jasa mediasi privat bagi klien. Jadi ketika klien bilang, Pak, gugat Pak, nih perkara ini, saya mau Pak pengacaranya. Tunggu dulu, Bu. Ya, bisa langsung dimediasi oleh advokatnya, ya. Sehingga daya saing dengan advokat yang lain itu lebih tinggi, ya, dibandingkan hanya sekedar setiap perkara digugat gitu kan. Nah, itu kan tidak elok rasanya kalau misalnya memang bisa dimediasi gitu kan, diselesaikan secara mediasi. Kemudian ada in-house, ya, counsel, ya, ini legal corporate tadi saya sampaikan, ini tentu
menjadi nilai tambah ya bagi Bapak Ibu yang menjadi legal officer ya, dan mempunyai skill untuk memediasi masalah-masalah perusahaan tanpa harus ke pengadilan. Untuk akademisi juga seperti itu, ya. Nanti bisa melakukan pengabdian masyarakat, penelitian, ya. Bahkan juga bisa mengajar soal alternatif dispute resolution ini. Next. Ada lagi, nah ini untuk ASN ya, di bidang hukum juga, untuk soal-soal administratif, apakah soal promosi, mutasi, ya. Nah, ini juga bisa jika ada sengketa diselesaikan secara damai tanpa harus ke petun, ya, pengadilan tata usaha negara. LSM juga begitu, ya, LSM lingkungan misalnya ya, dengan perusahaan-perusahaan yang melakukan eksploitasi terhadap lingkungan, nah ini juga bisa dilakukan mediasi. Nah, kemudian ini mediator independen ya, profesional. Nah, ini juga bisa tadi saya sampaikan yang membuka kantor sendiri ya, meskipun dia hanya pure ya sebagai mediator tanpa ada profesi lain ya. Nah, ini sama sepadan dengan misalnya notaris, pengacara begitu. Next. Nah, ini berbeda Bapak Ibu, sedikit saya jelaskan ya mengenai biaya mediasi. Ini kan ujung-ujungnya kan kita bertanya setelah kita capek memediasi orang begitu ya, terus bagaimana kan begitu. Nah, ada biaya mediasi ya. Tapi memang dibedakan antara pegawai pengadilan ya, ikut dengan hakim juga dengan di luar pengadilan. Ini mediator hakim dan aparatur pengadilan tidak dipungut biaya jasa. Jadi sesuai Bapak Ibu nanti sebagai calon hakim ya, memediasi berhasil mungut biaya tidak boleh ya. Tetapi yang bukan dari hakim, aparatur pengadilan itu boleh ya memungut biaya. Itu bisa ditanggung bersama oleh para pihak ya, itu kesepakatan ya. Misalnya nanti pihak yang menggugat merasa dia terbantu sekali, mungkin dia yang handle semua. Ada saja Pak mediator yang bayar jasa Bapak. Bahkan nilainya pun tidak ditentukan, tak terbatas, ya. Tergantung kesepakatan, bahkan tergantung tingkat kesenangan, kebahagiaan dari para pihak yang Bapak damaikan, Bapak Ibu damaikan. Nah, seperti itu. Jadi mohon dibedakan ya, bagi calon hakim atau aparat pengadilan yang mengambil mediator bersertifikat tidak boleh memungut biaya jasa. Tapi luar pada itu boleh. Boleh. Itu menjadi hak Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, jadi sebagai penutup ya, saya mengajak Bapak Ibu sekalian bahwa sudah beda zamannya ya. Masalah itu harus diselesaikan melalui mekanisme litigasi. Itu mungkin zaman-zaman dulu. Ya, zaman sekarang lebih terbuka, lebih berkembang. Ini saya himbau untuk kita semua membumikan kembali ya mediasi ya. Inilah budaya kita tadi di Aceh, di Batak, di Padang dan seterusnya sampai Merauke, di Papua juga pasti ada lembaga yang melakukan mediasi. Nah, ini adalah budaya kita. Jadi kita hidupkan kembali mediasi ini ya. Dan bagaimana supaya maksimal, supaya hasilnya itu optimal, maka perlu pelatihan. Jadi kita semua perlu dibekali agar nanti dapat menyelesaikan persoalan secara mediasi dan mencapai kesepakatan perdamaian yang win-win solution ya bagi para pihak. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik Pak Dr. Fauzan, terima kasih banyak atas materinya, cukup detail, lengkap, dan aktual ya. Beberapa berita juga tadi disampaikan. Terima kasih banyak. Saya tertarik dengan beberapa hal yang mungkin saya bisa review ulang. Yang pertama, ternyata penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini, atau mungkin mediasi ini adalah salah satu budaya hukum di Indonesia ya,
yang sudah sudah terjadi mungkin sebelum kita mengenal hukum positif yang saat ini. Itu adanya pengadilan, diputus oleh hakim dan lain-lain, dan ternyata mediasi ini adalah salah satu rangkaian budaya dari masyarakat Indonesia. Dan kalau kita melihat alurnya itu mungkin akan menuju ke sana kali Pak ya. Menuju ke sana bahwa penyelesaian sengketa akan dikemas dengan tujuan damai. Tentu dengan case-case tertentu, tidak bisa semua juga mengakomodir. Selanjutnya tadi hal yang menarik bahwa yang menjadi mediator ini bukan hanya teman-teman atau Bapak Ibu yang backgroundnya sarjana hukum. Ternyata bisa dari Bapak Ibu yang memang background mungkin sarjana ekonomi, eh, apa namanya ilmu politik dan lain-lain gitu. Dan terakhir, tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata menjadi seorang mediator itu bukan profesi yang tidak berpenghasilan. Menjadi seorang mediator juga bisa berpenghasilan yang tadi sudah dijelaskan oleh pemateri kita. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, kita membuka sharing session, tentu hal-hal ini menjadi penting kepada Bapak Ibu semua. Kami berikan kesempatan, mungkin 3 orang pertama dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan sedetail-detailnya kepada pemateri, kami persilakan. Apakah ada? Kalau ada langsung saja open mic-nya, perkenalkan diri, lalu sampaikan pertanyaannya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau bertanya? Baik, mungkin ini sepertinya masih malu-malu bertanya atau mungkin ada di perjalanan. Mungkin saya coba memulai Pak Dr. Fauzan. Ah, tadi kan ada namanya mediator ini bisa melakukan mediasi di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan ya. Kalau dalam rangkaian dia sebagai mediasi di dalam rangkaian suatu gugatan, tentu kan hasilnya akan dilaporkan kepada hakim, begitu Pak. Tetapi kalau misalkan mediator itu melakukan itu di luar, ya, artinya bukan dalam rangkaian satu sengketa perkara, hasil itu apakah bisa ditindaklanjutin dalam pengadilan atau bagaimana, Pak? Mungkin mungkin bisa Pak Dr. Fauzan sebagai praktisi yang saat ini juga sebagai calon hakim bisa memberikan pandangan untuk itu. Izin, Pak. Baik, terima kasih Pak Jaya pertanyaannya. Jadi terkait dengan mediasi di luar pengadilan ya, apakah bisa di follow up ya dengan mengajukan apa ya gugatan mungkin ya ke pengadilan begitu ya sehingga mempunyai kekuatan eksekusi ya. Tadi saya sampaikan di slide saya yang tadi mungkin bisa ditampilkan ya ada empat model mediasi yang dikenal di Mahkamah Agung ya. Ada mediasi mandatori, kemudian mediasi dalam pemeriksaan perkara, ada mediasi di tingkat upaya hukum, dan ada mediasi di luar pengadilan. Nah, inilah yang tadi pertanyaan Pak Jaya tadi. Ya. Nah, nah itu nomor 4 ya, mediasi di luar pengadilan. Ketika para pihak ya dibantu oleh mediator telah berhasil mencapai kesepakatan di luar pengadilan ya, maka kesepakatannya itu bisa dikuatkan oleh pengadilan. Ya, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial apabila salah satu pihak itu lalai dalam menjalankannya. Gimana caranya? Ya, para pihak yang tadi bahasa di mediasi itu mengajukan gugatan ke pengadilan. Loh kok gugatan Pak? Kan sudah selesai. Ya, namanya gugatan untuk mendapatkan putusan. Karena hanya putusanlah yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Karena ada irah-irah ya demi keadilan misalkan ketuhanan yang Maha Esa, itulah irah-irah eksekutorial. Cuma berbeda Bapak Ibu mekanisme pemeriksaannya ya.
Jika gugatan tidak melampirkan hasil kesepakatan mediasi, maka panjang prosesnya. Perlu mediasi lagi, ya, bisa perkaranya. Nanti ada jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan sebagainya. Saya putusan. Itu kalau gugatan tanpa dilampiri dengan kesepakatan perdamaian. Tapi kalau sudah sepakat di luar pengadilan, di hadapan mediator bersertifikat, itu digarisbawahi Bapak Ibu ya, jadi tidak boleh asal berdamai saja. Jadi sudah ada perdamaian dibantu oleh mediator bersertifikat, itu digugat, diajukan gugatan ke pengadilan, maka tidak perlu lagi panjang pemeriksaannya. Hakim hanya mengecek soal ya validitas keabsahan dari objek perkara, ya. Jika sudah tepat, maka nanti hakim akan membuatkan akta vandading, ya. Putusan perdamaian nanti itu dikuatkan oleh putusan, ya. Kesepakatan perdamaian dikuatkan oleh putusan, namanya akta vandading. Tujuannya apa? Nanti ketika para pihak itu ada mungkin yang wan prestasi, maka bisa diajukan eksekusi, dan itu sifatnya final Bapak Ibu, ya, ingkrah. Itu BHT. Tidak ada upaya hukum di atas akta vandading. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya, apakah sia-sia kita ini ya kan berdamai di luar pengadilan begitu ya. Nanti gimana kalau misalnya pihak yang sana bisa tidak mau menjalankan secara sukarela sepakatannya, kan begitu kan? Nah, maka untuk kepastian hukum tadi bisa mengajukan gugatan ya ke pengadilan. Tapi beda tadi ya mekanismenya, bukan seperti yang pada umumnya. Seperti itu Pak Jaya. Ya, baik Pak Dokter, tentu itu yang membuat menjadi seberapa penting ya menjadi seorang mediator bersertifikat itu, ya tidak hanya sebatas pada lisensinya saja, ternyata bisa dimanfaatkan sampai sejauh itu dan berpengaruh itu dalam suatu apa namanya penyelesaian masalah gitu. Baik, terima kasih Pak. Kepada Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang mau bertanya sebelum kita nanti apa namanya mengakhiri karena waktu juga, mohon dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, Pak, saya izin tanya. Ya, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum bertanya ya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya John Peter Menrufa. Ya, saya dari FMP Law Firm. Baik, Pak, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Pertanyaan saya, bagaimana alur proses kita sebagai mediator bersertifikat tadi, bagaimana alur proses pendaftarannya di pengadilan? Dan jika sudah selesai pendaftaran tersebut, bagaimana mediator dipanggil dalam hal ini melakukan mediasi dalam pengadilan? Apakah menurut pengalaman Bapak selama di pengadilan sebagai calon hakim atau sebagai PPCH tadi, eh, apakah mediator di luar hakim ini, non hakim ini sering dipakai atau seperti apa? Begitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita tampung dulu ya Pak Dokter. Di tadi ada Ibu Riatul ya. Iya, benar, Pak. Ya, silakan Ibu perkenalkan diri dan sampaikan pertanyaannya. Baik, Pak. Di sini saya akan menanyakan, berhubung saya tidak ada kaitannya dengan, saya ingin bertanya, bagaimana jalur kita sebagai tenaga kesehatan untuk melakukan sebuah mediasi hukum tersebut? Dan apakah bisa sebuah eh, anak tenaga kesehatan melakukan atau mengajukan sebagai mediator bersertifikat itu? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Riatul. Apakah ada satu lagi sebelum nanti akan dijawab oleh Pak Dokter? Ini udah mulai nanya hal-hal yang Saya mau spesifik nih. bertanya. Ya, siapa? Boleh memperkenalkan diri? Saya Triyanti dari Bersaja Law Firm. Ya. Mau bertanya sama Bapak.
Ya, Pak, bagaimana cara menjaga netralitas saat memediasi dua pihak yang lagi emosional? Sudah itu, bagaimana cara menghindari konflik kepentingan dalam proses mediasi tersebut? Ya. ya. Baik, Pak Dokter. Mungkin tiga dulu. Di kolom chat juga nanti ada satu lagi pertanyaan yang menunggu. Kami persilakan kepada Bapak untuk memberikan pemahaman lebih lanjut kepada eh, Bapak Ibu semuanya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan eh, pertanyaan mengenai alur ya, alur proses pendaftaran di pengadilan. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki sertifikat sebagai mediator, maka tentu ada formatnya ya, ada format permohonan untuk mendaftar. Nanti silakan tujukan suratnya kepada ketua pengadilan yang dituju, ya. Nah, mungkin saya di Medan ya, ketua pengadilan negeri Medan atau ketua pengadilan agama Aceh misalnya seperti itu ya, Padang misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan dengan melampirkan ya, tentu syarat yang paling penting adalah sertifikat kita ya, yang sudah menyelesaikan pendidikan sertifikasi mediator. Nah, biasanya jika tidak ada hal-hal prinsip ya yang mengganjal Bapak Ibu semua gitu ya, itu semua diterima pasti permohonannya itu ya, asalkan sudah didapati memang Bapak Ibu itu mengikuti pelatihan oleh lembaga yang terakreditasi Mahkamah Agung seperti itu ya. Kemudian jika sudah terregister ya di pengadilan A misalnya, kemudian bagaimana cara kita tahu ya, perkara kan banyak Pak gitu kan, saya dapat job atau dapat apa namanya perkara untuk mediasi seperti apa kan begitu. Nah, nanti ya para pihak yang berperkara di pengadilan sebelum hakim melanjutkan memeriksa pokok perkara, maka hakim tanyakan ya, Bapak Ibu secara ketentuan wajib menempuh mediasi. Bapak Ibu sekalian, apakah ada ya rekomendasi mediatornya yang akan ditunjuk sebagai mediator Bapak Ibu sekalian? Nah, jika para pihak tersebut mengenal Bapak Ibu misalnya gitu ya, maka dia bisa bilang, saya mendapat informasi bahwa ada Bapak A ya sebagai mediator Pak, kami minta beliau sebagai mediator. Jadi para pihak yang menunjuk itu satu ya. Yang kedua, jika para pihak ya menyerahkan kepada hakim untuk menunjuk mediator, maka hakimlah yang akan menunjuk. Itu biasanya sudah ada tulis nama mediator hakim dan non hakim di meja sidang tersebut. Nanti hakim akan mengecek kan, oh ternyata ini ada nih mediator non hakim Bapak A misalnya. Dia masih belum banyak perkara yang dia mediasi, maka bisa langsung ditunjuk oleh hakim tersebut. Begitu ya. Nah, tapi ingat, tentu ada konsekuensi ya, konsekuensi mengenai biaya. Jika para pihak menunjuk mediator non hakim, maka mereka harus ya mengetahui bahwa mereka akan mengeluarkan biaya untuk membayar fee tadi. Ya. Nah, makanya itu kan semua dikembalikan tadi pertanyaan ya mengenai biaya seperti itu ya. Nah, itu semua dikembalikan ya kepada kesepakatan para pihak. Saya menghimbau ya untuk Bapak Ibu semua yang mungkin baru terjun ke dunia ini, maka kedepankan dulu apa namanya ya, kontribusi ya, dibandingkan harus mematok tinggi-tinggi, karena nanti itu semua akan mengikuti Bapak Ibu. Jika kita sudah punya nama begitu ya, sudah banyak perkara yang kita mediasi, itu semua akan mengikuti nanti. Ya, artinya jangan motifnya ya yang utama adalah soal fee tadi. Tapi bagaimana kita berniat untuk menyelesaikan masalah orang yang akan berujung kepada perdamaian. Itu yang paling penting. Kemudian apa tadi nih pertanyaan berikutnya? Itu ya Pak ya tadi ya. Pertanyaan pertama Pak ya. Ada Iya, yang pertama, dua Pak. ya. Ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua.
mengenai apakah bisa tenaga kesehatan gitu ya menjadi seorang mediator. Jawabannya bisa, Bu. Ya, saya sampaikan ya, saya punya kawan dokter ya, dokter tulen. Nah, artinya dia tidak memiliki gelar lain selain dokter misalnya. Nah, dia bisa sebagai mediator ya. Apa motivasinya? Ternyata banyak perkara-perkara ya di dunia kesehatan itu yang timbul. Nah, sehingga dia tergerak hatinya untuk menguasai skill untuk memediasi suatu perkara. Itu sangat dimungkinkan, Ibu ya. Tenaga kesehatan menjadi seorang mediator. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan ini ya, bagaimana cara cara apa namanya mengantisipasi ya para pihak ketika mediasi itu dia ini netralitas ya, netralitas. Gitu ya, Pak Ya, Jaya. betul, betul, Pak. Netralitas pada saat mediasi ya. Tentu kita sebagai mediator ya tentu harus di tengah-tengah ya. Tidak boleh berpihak ya. Meskipun kita ditunjuk oleh para pihak, kita harus berusaha untuk independen ya, untuk imparsial ya. Karena apa? Ketika kita menunjukkan kita berpihak kepada salah satu pihak, maka itu akan mencederai wibawa kita sebagai mediator ya. Nah, sekarang misalnya ada pihak ya yang dalam keadaan emosi, mungkin sidang pertama nih ya. Kalau misalnya perceraian, ini kan paling banyak nih yang menyita emosi ya, secara emosional. Sidang pertama, mereka lama nggak ketemu, langsung ketemu di pengadilan. Disuruh langsung hakim bilang mediasi ya perkara ini gitu ya. Nah, mereka dalam keadaan emosi seperti itu, apa teknik kita, apa seni kita gitu kan? Tentu nanti akan Ya, dipelajari ya Pak Jaya di pelatihan mediator. Nah, cuman saya sering sedikit aja kalau misalnya saya ya menghadapi yang seperti itu, kita bisa menunda ya mediasinya ya. Karena tidak akan mungkin tercapai perdamaian kalau kepala sama-sama mendidih. Mesti ditenangkan dulu seperti itu. Nanti akan diberikan pelatihan lebih lanjut nanti ketika Bapak Ibu mengambil pendidikan mediator ini. Kemudian menghindari konflik kepentingan. Ya, itu juga sama ya, bahwa kita harus independen gitu ya. Yang pasti jika diketahui ya salah satu pihak itu misalnya saudara kita misalnya ya, atau mungkin orang tua kita gitu ya, yang rasanya mengganggu independensi kita, kita bisa minta kepada hakim untuk mengganti mediatornya, gitu ya. Karena lagi-lagi kalau misalnya kita teruskan juga gitu ya, kita mengetahui bahwa ini punya kedekatan atau punya hubungan darah dengan kita, nah, maka nanti akan berujung kepada juga ada nih kode etik media. sudah terjawab tadi sekilas semua dengan yang sudah dijelaskan Pak Dokter. Dan satu hal yang perlu kami informasikan Pak Dokter bahwa memang di Pudipes dalam beberapa bulan ke depan nanti akan juga menyelenggarakan pelatihan mediator bersertifikat di bidang kesehatan. Jadi kalau tadi Bu Riatul bertanya demikian, maka nanti mungkin dari tim ya akan menghubungi lebih lanjut berkaitan dengan nanti informasi pelaksanaan pelatihan mediator di khusus untuk di bidang kesehatan nanti lebih lanjut. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, banyak yang sudah kita dengar materi berkaitan dengan eh, mediator ya, tentu dalam prakteknya seperti apa tadi sudah dijelaskan. Pentingnya mediator juga sudah disampaikan tadi oleh Pak Materi, dan apa juga benefit-benefitnya juga sudah disampaikan oleh pemateri kita. Namun karena kita dibatasi oleh waktu, saya juga sudah dikonfirmasi oleh tim, maka mungkin untuk nanti lebih lanjut kalau ada pertanyaan berkaitan dengan informasi di awal yang sudah saya sampaikan, baik itu Bapak Ibu mau menjadi atau mengikuti pelatihan profesi mediator bersertifikat, boleh nanti menghubungi kami lebih lanjut ya. Ataupun juga mau mengikuti pelatihan di bidang ahli kontrakonstruksi,
juga bisa menghubungi kami lebih lanjut. Dan tentu pelatihan-pelatihan yang lain nanti kami akan konfirmasi lebih lanjut. Oleh karena itu, Bapak Ibu, terima kasih banyak Pak Dr. Fauzan sudah memberikan materi yang luar biasa. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita tutup, saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian untuk on cam. Kita ambil dokumentasi, karena ini permintaan dari tim. Kami minta atau mohon izin kepada Bapak Ibu semua untuk on cam sekitar 1 menit, 2 menit, agar tim bisa apa namanya mengambil dokumentasi. Baik, masih ada yang belum on cam, mohon on cam dulu sebentar, Bapak Ibu. Oke, baik, mungkin dalam perjalanan ya. Ya, operator mohon dibantu ya untuk mengambil dokumentasi. Mari kita eh, apa namanya ya pasang gaya masing-masing ya. Saya hitung sampai 3, nanti operator tolong dibantu. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi tim operator mohon dibantu. 1, 2, 3. Sudah? Operator sudah? Oke, baik. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga nanti informasi lebih lanjut berkaitan dengan webinar, kegiatan-kegiatan di Pudipes kami akan share kepada Bapak Ibu. Dan sekali lagi, salam hormat kepada Bapak Dr. Fauzan. Terima kasih banyak Bapak, sehat dan lancar segala apa kegiatan dan pekerjaan di Pengadilan Negeri Medan. Demikian, saya Jaya Mendova mundur diri. Terima kasih banyak. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Baik. Pak